Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbaiti Nasution pada video pembelajaran matematika online. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai limit pada fungsi dua peubah. Khususnya nanti kita akan berbicara lebih detail mengenai kapan suatu fungsi tidak memiliki limit. Fungsi yang dimaksud itu adalah fungsi dengan dua variabel. Oke, tapi sebelumnya pertama kita akan membahas dulu mengenai definisi limit pada fungsi dua peubah. Selanjutnya nanti kita akan membandingkan apakah definisinya masih sama dengan definisi pada fungsi satu peubah atau tidak. Oke ya, jadi ini ya, notasi limit pada fungsi dua peubah dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi masih sama dengan yang di fungsi satu peubah. Jadi tetapi ada sedikit perbedaan karena dia nanti melibatkan ini ya, yang didekati itu tidak hanya sekedar X menuju sesuatu, tetapi karena dia domainnya itu di ruang berdimensi 2, domainnya, masih ingat kan, domainnya fungsi dua peubah itu adalah subset dari R2, maka kalau di fungsi satu peubah kan limit X mendekati A untuk fx, begitu kan, sama dengan L misalkan. Nah, kalau di fungsi dua peubah, X mendekati A-nya ini tidak hanya sekedar X mendekati A, tetapi X, Y mendekati A, B. Jadi X mendekati A itu kan berarti A-nya itu kan titik di domainnya F. Nah, sekarang kalau ngomongin domain fungsi dua peubah, suatu titik di fungsi dua peubah itu dinyatakan dalam koordinat X, Y, A, B begitu. Jadi dalam hal ini nanti notasinya berubah menjadi limit X, Y mendekati A, B. Seperti ini ya. Kemudian belakangnya mirip untuk fxy, f-nya berarti kan kita ngomong f-nya fungsinya dua peubah itu sama dengan L gitu. Ini adalah notasi limit fungsi dua peubah. Oke. Nah, terus notasi itu cara bacanya gimana? Cara bacanya seperti tadi ya. Jadi limit X, Y mendekati A, B untuk fungsi fx, Y sama dengan L itu. Jadi bacanya seperti itu. Nah, terus maknanya apa? Makna dari kalimat itu. Maknanya semakin XY dekat ke AB, maka nilai fx, Y akan semakin dekat ke L gitu. Jadi masih sama dengan definisi limit pada fungsi satu peubah. Hanya saja ini titiknya yang didekati itu dalam koordinat X, Y. Jadi semakin XY yang mendekati pun juga XY, yang didekati pun juga dalam koordinat X, Y. Dalam hal ini kita menyatakannya dalam A, B. Semakin X, Y dekat ke A, B, maka nilai fxy akan semakin dekat ke L. Itu adalah makna dari notasi limit pada fungsi dua peubah. Nah, kalau kita mau ngomongin secara matematis, definisi itu bisa juga berarti untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga jika jarak antara X, Y dan A, B itu kurang dari delta, maka berlaku selisih antara fx, Y kurang L itu lebih kecil dari epsilon gitu. Ini kalau kita mau ngomongin secara definitif ya, secara persis, definisi persisnya limit. Jadi semakin kita bisa membuat setiap bilangan kecil epsilon yang kita ambil, kita selalu bisa memperoleh delta yang juga positif, sehingga kalau jaraknya X, Y dengan A, B itu kurang dari delta, maka nanti fxy-nya dengan L itu selisihnya kurang dari epsilon gitu. Nah, tapi kita nggak akan terlalu membahas itu lebih lanjut, jadi kita akan fokus ke interpretasi geometrisnya saja, jadi tidak usah terlalu mendetail mengenai definisinya. Oke,
Lantas limit pada fungsi dua berubah ini beda nggak dengan limit pada fungsi satu berubah? Nah, jika pada fungsi satu berubah, suatu fungsi itu tidak memiliki limit jika limit kanan dan limit kirinya itu berbeda, ya kan? Contohnya fungsi ini nih, fx sama dengan y sama dengan fx itu sama dengan x min 3 kalau x-nya kurang dari 0, x plus 3 kalau x-nya lebih dari sama dengan 0. Ini kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius, gambarnya seperti ini. Kalau ketika x-nya kurang dari 0, nilai-nilainya itu dapat dinyatakan dalam x min 3. Jadi seperti ini. Ketika x-nya lebih dari sama dengan 0, nilainya itu x plus 3, berarti ini. Jadi ini adalah garis x, y sama dengan x plus 3, tetapi cuma digambar mulai dari 0, x sama dengan 0. Sementara yang ini itu adalah garis y sama dengan x min 3, tetapi digambar hanya hingga x sama dengan 0. Jadi ini fungsi yang terdefinisi secara sepotong-sepotong. Lantas ketika x sama dengan 0, dia ikutnya yang mana? Ketika x sama dengan 0, dia ikut yang y sama dengan x plus 3, berarti yang ini ya. Jadi 0 itu ikutnya nanti di sini, berarti yang di sini kita bisa membuat bulatan aja, lingkaran tidak dipenuhi, berarti artinya dia nggak ikut di situ. Nah, ini adalah gambar dari fungsi yang dimaksud. Nah, fungsi ini memiliki limit kirinya itu adalah negatif 3. Karena fungsi ini limit kiri ketika x-nya mendekati 0 itu adalah min 3. Kenapa? Karena seiring dengan x mendekati 0 dari kiri, ternyata grafiknya itu semakin mendekati nilai min 3. Tetapi, kalau kita melihat ketika x-nya mendekati 0 dari kanan, ternyata grafiknya itu semakin mendekati nilai 3. Berarti limit kanannya 3. Karena limit kiri min 3, sementara limit kanannya 3, berarti kan berbeda. Dengan demikian, fungsi ini dikatakan tidak memiliki limit, karena limit kanan dan limit kirinya berbeda. Nah, itu sekedar flashback pada fungsi satu berubah. Sekarang bagaimana kalau dengan fungsi dua berubah? Nah, hal yang perlu diperhatikan pada limit fungsi dua berubah adalah bahwa domain fungsi dua berubah itu merupakan daerah atau himpunan bagian dari R2. Dengan demikian, XY itu dapat mendekati A, B tidak hanya dari kiri dan kanan saja, melainkan dari banyak arah, seperti yang diilustrasikan di gambar ini. Jadi ini itu A, B-nya. Lah XY-nya itu di mana? XY-nya itu bisa dari mana-mana. XY-nya itu bisa melewati ini, lewat sini dan seterusnya. Lewat kurva ini, lewat garis ini, lewat kurva ini dan seterusnya. Jadi XY-nya itu dapat mendekati A, B dari tak hingga banyak arah. Tidak hanya dari kanan dan kiri saja. Ini bedanya dengan fungsi dua berubah. Lantas kalau begitu akibatnya bagaimana? Akibatnya kita berarti menemukan suatu kondisi baru kapan suatu fungsi itu gagal punya limit. Jadi kondisi yang sebelumnya kita punya itu adalah hanya bila limit kiri dan limit kanan berbeda. Nah, sekarang kita nggak bisa lagi pakai kondisi itu. Kita harus cari ketentuan baru. Kapan ya suatu fungsi itu gagal memiliki limit. Nah, sebelum kita masuk ke kita membahas mengenai kapannya itu, kita perlu diperhatikan dulu beberapa hal ya. Jadi, yang pertama, nilai fungsi f di A, B itu tidak dianggap penting karena kita hanya memperhatikan nilai-nilai f di dekat A, B. Ini adalah kalimat yang seharusnya memang klasik untuk materi limit ya. Jadi kita sebenarnya kalau ngomongin limit itu kita itu nggak peduli berapa nilainya dia di titik yang dicari itu, karena kita hanya memperhatikan nilainya dia ketika dia di sekitar titiknya itu, titik yang didekati itu. Kemudian yang dimaksud X, Y mendekati A, B itu mendekati dari segala arah yang mungkin, tidak hanya dari kirinya atau kanannya saja. Kemudian yang terakhir, nah ini,
Jika melalui lintasan berbeda, fungsi f menuju nilai berbeda, maka f tidak mempunyai limit di A, B. Nah, nomor 3 ini adalah kondisi yang akan kita gunakan untuk menentukan kapan suatu fungsi itu gagal memiliki limit. Jadi kita memperumum keadaan yang sudah ada pada fungsi satu peubah. Kalau di fungsi satu peubah, hanya ada dua pendekatan yang mungkin, dari kiri atau dari kanan. Kalau dua itu aja sudah beda, berarti dia nggak punya limit. Nah, sekarang kondisi itu kita perumum. Karena kalau untuk fungsi dua peubah bisa didekati dari banyak arah, asalkan kita bisa mencari dua arah pendekatan yang menghasilkan nilai limit yang berbeda, maka kita bisa menganggap bahwa limit fungsi itu tidak ada pada titik tersebut. Artinya, untuk menunjukkan bahwa fungsi f tidak memiliki limit di A, B, cukup Anda mencari dua lintasan yang berbeda, yang mana nilai limit f di sepanjang dua lintasan tersebut nanti juga berbeda. Berarti kalau Anda diminta untuk membuktikan bahwa suatu limit itu tidak ada, berarti apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, Anda harus cari lintasan. Cari lintasan yang melalui titik yang didekati. Titik yang didekati. Ini yang pertama. Setelah cari lintasan, Anda apa? Cari limit untuk masing-masing lintasan tersebut. Cari limit untuk masing-masing lintasan tersebut. Setelah ketemu limitnya, cari ada nggak lintasan yang menghasilkan nilai limit yang berbeda. Kalau belum ada, berarti lintasan yang Anda pakai perlu diperbaharui, perlu diubah. Bukan yang itu mungkin, atau mungkin yang lain. Jadi pengetahuan Anda mengenai grafik fungsi dua peubah di sini sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting ya. Misalkan Anda tidak tahu kira-kira nanti dia lintasan apa yang mendekati suatu titik, ya mungkin Anda tidak bisa mengerjakan soal yang berkaitan dengan limit fungsi dua peubah yang tidak punya limit, tidak punya nilai gitu. Oke, biar lebih jelas kita akan membahas 3 buah contoh. Contoh yang pertama dan kedua itu adalah limit di mana xy-nya itu mendekati titik 0,0. Nanti contoh yang ketiga adalah limit fungsi di mana xy-nya itu mendekati titik yang bukan 0,0. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita diminta menunjukkan bahwa limit xy mendekati 0,0 untuk x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat itu tidak ada. Jadi kita diminta membuktikan bahwa limit ini itu tidak punya nilai, bentuk ini itu tidak punya nilai. Nah, untuk menunjukkan bahwa suatu limit tidak punya nilai, maka perlu dicari dua lintasan berbeda yang melalui 0,0. Kenapa melalui 0,0? Karena ini soalnya mendekati 0,0. Coba diperhatikan ya. Jadi kalau ini nanti 1,0 atau 0,1 berarti ini Anda harus nyari lintasan berbeda yang melalui 1,0 begitu ya. Jadi adanya ini 0,0 itu karena soalnya 0,0. Jadi jangan bingung, jangan kebalik-balik. Dan memberikan nilai limit yang berbeda. Berarti Anda harus nyari lintasan-lintasan mana yang mendekati atau melalui 0,0. Ini saya kasih rekomendasi yang mungkin paling umum. Beberapa lintasan yang melalui 0,0 antara lain sumbu X, berarti 0,0 ya. Saya gambarkan. Anda bisa melalui 0,0 dari lewat jalan mana aja. Anda bisa lewat di 0,0 itu lewat jalan mana saja. Bisa lewat sumbu X yang ini ya. Bisa juga lewat sumbu Y, lewat juga kan. Bisa lewat garis Y sama dengan MX, berarti garis yang ini. MX yang ini ya. Nah, M-nya berapa? M-nya bisa diganti berapa aja. Y sama dengan 1X, Y sama dengan 2X, 3X, dan seterusnya. Ini juga bisa diganti Y sama dengan min 2X, atau mungkin min 3X, dan seterusnya itu bisa diganti. Bisa juga melalui parabola Y sama dengan CX kuadrat, berarti seperti ini. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, gitu. Atau mungkin bisa juga
melalui parabola X sama dengan CY kuadrat. Saya gambar dengan tinta biru. CY kuadrat seperti ini, atau seperti ini. Atau bisa juga melalui kurva Y sama dengan sin X. Saya gambar di bawah ya, biar nggak bingung, udah terlalu padat. Seperti ini. Atau mungkin kurva yang lain. Nah, itu hanya sekedar rekomendasi, saran aja. Semoga kita nggak perlu memakai semuanya. Tetapi kalau saya biasanya mengajarkan di kelas, yang kita coba pertama adalah yang paling mudah dulu, sumbu X dulu. Sudah ketemu, sumbu X sudah ketemu. Misalnya ketemunya A. Sumbu Y ketemunya syukur-syukur langsung B. Berarti kan sudah beda. Berarti sudah sudah terbukti bahwa dia tidak punya limit. Tapi kalau misalkan sumbu Y ketemunya A, berarti Anda harus nyoba garis Y sama dengan MX. Oh, ketemunya A lagi, coba lagi parabola Y sama dengan CX kuadrat. Ketemunya B, alhamdulillah. Berarti Anda sudah menemukan dua lintasan yang menghasilkan nilai limit yang berbeda, yaitu lintasan yang pertama bisa Anda pilih dari tiga ini, atau lintasan keduanya adalah parabola Y sama dengan CX kuadrat. Oke ya, kita coba ya. Kita akan mencoba mengerjakan soal ini. Kita cek apakah nanti dia memerlukan sampai 4 pendekatan yang diberikan rekomendasikan ini ya, atau mungkin lebih, atau mungkin kurang. Langsung saja. Jadi kalau mau mengerjakan soal seperti ini, berarti kita harus mencari pendekatan-pendekatan ya. Kita yang pertama dulu, kita mencari nilai limit di sepanjang sumbu X. Oke, kita mencari nilai limit di sepanjang sumbu X. Sumbu X itu persamaannya apa sih? Persamaannya Y sama dengan 0. Berarti kalau gitu, notasi limit yang ini semuanya ditulis lagi, tetapi semua yang ada Y-nya itu diganti 0. Berarti ini menjadi limit X, 0 mendekati 0,0, semua Y diganti 0. Sehingga kemudian ini X kuadrat kurang 0 kuadrat per X kuadrat tambah 0 kuadrat. Nah, kalau kita lihat-lihat, bentuk yang kita peroleh ini merupakan limit dalam fungsi satu berubah, yaitu X saja, tidak ada lagi variabel yang lain selain X. Artinya kita bisa menuliskan ulang bentuk ini menjadi limit X saja mendekati 0 untuk fungsinya X kuadrat per X kuadrat. Nah, ternyata ini menjadi suatu masalah limit fungsi dua berubah yang sudah Anda kenal di SMA atau mungkin di kalkulus diferensial. Jadi seharusnya Anda sudah bisa, ketika sampai sini Anda itu sudah bisa. Ini X kuadrat dibagi X kuadrat bisa kita sederhanakan menjadi limit X mendekati 0 untuk 1. Hasil penyederhanaannya ini ya. Karena ini limit konstanta berarti hasilnya 1. Jadi nilai limit di sepanjang sumbu X itu adalah 1. Tulis ya. Nilai limit di sepanjang sumbu X adalah 1. Oke, nah ini kita sudah punya nilai limit di satu lintasan. Sekarang kita cek pakai lintasan kedua. Lintasan kedua kita mau mencoba di sepanjang sumbu Y. Jadi nilai limit di sepanjang sumbu Y. Sumbu Y itu persamaannya apa? Persamaannya X sama dengan 0. Berarti kalau gitu kita tulis ulang bentuk ini, tetapi semua X-nya kita ganti menjadi 0. Berarti diperoleh limit 0,Y mendekati 0,0 untuk 0 kuadrat min Y kuadrat per 0 kuadrat plus Y kuadrat. Setelah dilihat-lihat ternyata kok jadi limit
dalam variabel Y saja ya. Berarti kalau begitu ini bisa kita tulis ulang lagi menjadi limit Y saja mendekati 0. Untuk fungsinya negatif Y kuadrat per Y kuadrat. Kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi limit Y mendekati 0 untuk negatif 1. Ini adalah limit untuk suatu konstanta. Berarti hasilnya ya pasti konstanta tersebut gitu. Jadi nilai limit di sepanjang sumbu Y adalah negatif 1. Jadi tadi kalau di sepanjang sumbu X ketemunya adalah 1. Sementara di sepanjang sumbu Y ketemunya adalah negatif 1. Ini sudah berbeda kan? Sudah tidak sama ya, berbeda ya. Artinya kita sudah menemukan dua lintasan sehingga nilai limit yang ditemukan nanti berbeda. Akibatnya bisa kita simpulkan bahwa fungsi itu tidak memiliki limit di titik 0,0. Jadi kita tulis kesimpulannya, karena terdapat dua lintasan sehingga nilai limit X, Y mendekati 0,0 untuk X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat berbeda pada kedua lintasan tersebut, maka limit ini tadi tidak ada. Nah, itu kesimpulannya. Jadi kita harus mencari dua lintasan sehingga nilai limitnya itu berbeda. Itu contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua dan tiga akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Untuk video ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.